Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Bagian 11, Murojok. Suara ketukan pintu terdengar sayup-sayup di tengah koko ayam, disusul ucapan salam berulang-ulang. Suara seorang lelaki memanggil-manggil namaku. Ah, itu hanya mimpi, desisku. Lalu kutarik selimut upuh Gunel Masam Jing sampai menutupi kepala. Kupejamkan mata. Ingin kulanjutkan tidur yang tertunda, barangkali bisa menyambung mimpi indah yang terputus akibat suara bising itu. Niko, 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 panggil seseorang dari balik dinding. Siapa? Tanyaku dari balik selimut. Aku, Adi, jawab suara misterius itu. Adi yang mana? Tanyaku lagi sambil duduk memperhatikan pintu dapur. Kubesarkan nyala lampu minyak. Adi temas Miko. Jawabnya. Iya oh, ada apa Adi? Tanyaku khawatir, siapa tahu terjadi sesuatu terhadap keluarganya. Buka dulu pintunya, jawab Adi dari balik pintu. Aku turun dari bale-bale, bergegas menuju ke arah pintu. Kubuka, di sana Adi berdiri kedinginan sambil memegang obor di tangan kanannya. Kupersilakan dia masuk, langsung menuju ke samping songkoten. Dipanggangnya, kedua telapak tangan di atas bara api. Pelan-pelan tubuhnya mulai menghangat. Ada apa malam-malam? Tanyaku sangat khawatir. Nggak ada apa-apa, semua baik-baik, jawab Adi. Alhamdulillah. Cukup lama ngetuk pintu ya, tanyaku. Lumayan, kata Adi sambil mendekatkan telapak tangannya ke bara api. Pukul berapa dari kebayakan? Tanyaku. Bagda subuh, jawab Adi. Jadi sudah azan subuh ya? Tanyaku terkejut. Sudah lama, jawab Adi tertawa. Aduh, aku kesiangan, tambahku sambil menuju ke pancuran. Sambil berwudu, kulongokkan wajahku ke langit. Memang waktu sudah masuk eber-eber, bisik hatiku. Dialogku dengan Adi membangunkan bapak dan ibu. Wajah mereka memperlihatkan rasa khawatir. Kenapa Adi tiba-tiba nongol ke rumahku di pagi buta? Mungkinkah terjadi musibah dalam keluarga Adi? Baru sampai di, tanya ibu. Iya, jawab Adi sambil menyalami ibu. Aka sehat keh? Tanya ibu bertanya mengenai kondisi ibunya. Semua sehat-sehat, jawab Adi. Alhamdulillah. Tumben, ada rencana apa? Tanya ibu. Mau ngajak Adi merapikan perahu, ungkap Adi. Oh begitu, jawab ibu memaklumi dan berlalu dari sana. Aku sedang merebus air di atas bara songkoten, Adi memasukkan ketela ke dalam bara api. Bubuk kopi sudah kuisi ke dalam mangkok kaleng. Sesaat lagi, kami dapat menikmati kopi kertup dan ketela bakar. Sambil menunggu air mendidih, kutanyakan maksud kehadirannya yang sangat mendadak. Menurutnya, bakal perahu sudah diturunkan dari hutan Ulung Gajah Kamis lalu, tetapi masih teronggok di kala kebayakan. Utus Malim jatuh sakit sepulangnya dari Ulung Gajah sehingga tidak ada yang merapikan perahu. Sepengetahuanku, Utus Malim memang ahli merapikan bakal perahu, termasuk salah satu orang kepercayaan Aman Adi. Utus Malim terserang malaria, ungkap Adi prihatin. Lah, kan masih banyak utus lain, kataku. Ama lebih percaya kepada Utus Malim. Itu masalahnya, jelas Adi. Terus, apa yang harus kita lakukan? Tanyaku. Kita bawa ke Tanjung Pedemon, jawab Adi. Memang di sana ada utus yang ahli merapikan perahu. Tanyaku penasaran. Pun Raman, dia paling ahli, sebut Adi sambil membalik-balik ketela dalam bara api. Air dalam cerek hitam sudah mendidih, kutuangkan air bersuhu 100 derajat Celcius itu ke dalam mangkok kaleng. Aroma kopi geste memenuhi ruang dapur, segera kuhirup dalam-dalam cairan hitam itu sampai rasa kopi menyentuh langit-langit mulut.